Jokowi udah nipu kita berapa belas tahun, nggak pernah mau ngaku dia sampai hari ini. Pemerintah yang punya wewenang, punya otoritas menegakkan tuh diam saja. Anaknya jadi wakil presiden melanggar konstitusi. Kalau saya ngajak ke lapangan, yang tampil juga beberapa orang saja. Nanti kalau negara ini hancur, kita ikut hancur. Nah, jadi kepada pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan diam saja kita melihat para pengkhianat merusak konstitusi. Banyak, kalau disebut banyak. Terutama pejabat negara. Utamanya itu ada juga rakyat jelata yang jadi pengkhianat juga ada. Tapi yang paling parah kan para pejabat negara yang dikasih amanah mengelola negara, malah dia menipu kita. Itu pertama ini saya katakan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Ingat, ada nasihat orang tua kita. Negara ini rusak bukan karena jahatnya, rusaknya penyelenggara negara, tapi karena kita rakyat diam saja. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, kepada para aparat pemerintah atau penyelenggara negara, eksekutif ini dipimpin presiden, punya banyak menteri, punya banyak badan, punya banyak lembaga dalam rangka menegakkan konstitusi. Tapi konstitusi dilanggar, kok diam saja. Nah, karena itu kesempatan ini saya dan mengajak juga rakyat, kita tuntut penyelenggara negara yang melanggar konstitusi. Banyak. Saat ini yang kita tuntut adalah pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini eksekutif dipimpin Presiden Prabowo. Kenapa Presiden Prabowo diam saja terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan bekas presiden yang namanya Joko Widodo? Banyak orang sudah mengatakan ini menerima upeti, menerima korupsi, melanggar HAM dan lain sebagainya. Kalau saya omongkan nggak cukup satu hari ngomongin dosanya Jokowi. Tapi pemerintah sekarang diam saja. Karena saya nuntut kepada pemerintah Prabowo, tangani ini nih. Karena kalau dibiarkan, wah, ini akan menjadi gaji berikutnya, bubar negara kita ini, hancur anak cucu kita. Dan Prabowo juga tahu wakilnya itu anak Jokowi itu anak haram konstitusi. Kenapa didiamkan? Kenapa didiamkan? Kenapa saya tekan kepada presiden? Karena kemarin presiden dalam satu sambutannya mengatakan, kalau mau mengimpit saya asal konstitusional. Saya tuntut sekarang. Kenapa Pak Presiden nggak mau menegakkan konstitusi yang sudah dilanggar oleh beberapa orang ini? Dan dulu janji juga Presiden Prabowo waktu kampanye, dia akan habisin koruptor, dia akan tegakkan hukum dengan adil. Udah 2 tahun kok belum? Sudah tahu 2 tahun kok belum? Jadi kalau menurut saya pengkhianat konstitusi yang ada di sini banyak di pemerintahan, banyak di penyelenggara negara, termasuk di legislatif. Legislatif diam saja melihat pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, itu juga pengkhianatan terhadap konstitusi. Sekali lagi, legislatif sebagai pengawas, kalau melihat eksekutif yang menyelenggarakan negara ini melanggar hukum, diam saja, itu juga pengkhianatan. Karena itu kepada rakyat, sekali lagi, sebelum kita hancur lebur, ya kita lihat saja. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, Presiden Prabowo masuk ke dalam yang namanya Board of Peace, lembaga perdamaian. Baru dibilang sehari 2 hari, habis itu si pemerakarsa, 2 bajingan yang nama Trump sama Netanyahu nyerang negara orang seenak perutnya saja. Iya kan? Tapi Presiden Prabowo enggak tuh, keluar dari situ, dan legislatif diam saja. Itu satu lah yang paling jelas. Yang jelas saya bilang perancang Board of Peace atau BOP ini kan manusia biadab ini. Udah nggak usah dibohongin lagi. Kita nggak